Pertama, di sini ada beberapa grafik yang ingin saya sampaikan. Data-data ini saya ambil dari ID CIRTI BSSN, yaitu Direktorat Operasi Pengamanan Cyber Nasional. Eh, Beberapa data ini sebenarnya data terakhir ya, data terakhir yang saya peroleh karena belum ada lagi data yang terupdate. Ini yang terakhir bulan Agustus 2022. Namun data ini dari data-data sebelumnya sepertinya trennya seperti itu ya. Jadi mulai dari anomali traffic itu paling tinggi, anomali traffic itu ancaman cybernya bentuknya malware. Kemudian diikuti oleh Trojan Activity. Nah, dari top 5 malware yang tertinggi adalah MyLobot Botnet. Ini berjumlah sekitar 14,3 juta. eh Trennya kalau saya lihat dari bulan ke bulan bahkan tahun ke tahun, untuk 2023 nanti agaknya akan tidak berbeda jauh ya. Jadi malware akan menjadi dan Trojan Activity akan menjadi ancaman di ruang cyber yang paling prominent. Kemudian di dua grafik di bawah, yang kiri adalah 5 negara yang jumlah anomali trafficnya tertinggi menuju ke Indonesia ya. Jadi yang pertama ini dari Indonesia sendiri, kemudian kedua diikuti dari Amerika, Tiongkok, Prancis, dan Belanda. Ini saya lihat dari trennya dari bulan-bulan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya ini tidak berbeda jauh. Biasanya antara Tiongkok dan Rusia ini agak berganti-ganti posisi ya. Kalau untuk Indonesia dan Amerika ini tampaknya mirip ya. Kemudian juga 5 negara tujuan anomali traffic tertinggi dari Indonesia. Jadi Indonesia juga dari dalam negeri juga melakukan serangan ke luar negeri dan juga ke Indonesia sendiri ya, ke Indonesia, kemudian diikuti ke Amerika, ke Singapura, Jerman, dan Taiwan. Saya pikir ini akan mirip-mirip juga. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa jumlah serangan yang sekian puluh juta, bahkan tahun 2021 lalu itu sampai lebih dari 1 miliar serangan, bahwa belum tentu setiap serangan itu terjadi insiden. Tingkatannya mulai dari serangan, bisa jadi serangan ini bentuknya scanning, ya scanning, kemudian tingkat berikutnya adalah insiden. Dan jika insiden itu terjadi pada lebih dari satu sektor, misalnya sektor keuangan dan sektor transportasi, maka ini sudah menjadi krisis ya, krisis nasional. Itu terminologi yang kita pahami selama ini. Selanjutnya, ini adalah data yang perlu juga saya sampaikan. Ini saya peroleh dari hasil survei yang dilakukan oleh APJI. Ini perlu juga saya sampaikan bahwa APJI ini Asosiasi Pengelola Jasa Internet Indonesia ini merupakan mitra kerja kami yang sangat erat. APJI ini juga mengelola IIX ya, Indonesia Internet Exchange. Ini sangat krusial posisinya, di mana jika IIX ini terjadi gangguan, maka bisa diperkirakan bahwa Indonesia akan buta dan tuli dari sisi informasi. Nah, APJI ini tahun 2002, ini data Juni 2022 ini, 2022 ini melakukan beberapa survei, ini beberapa data yang saya peroleh dan ini perlu saya sampaikan. Yang paling kiri adalah tingkat penetrasi internet di Indonesia sebesar 77,02%. Ini menjadi satu peningkatan yang sangat menggembirakan, di mana dari 270 juta rakyat Indonesia, 210 juta diantaranya telah mengakses internet. Nah, ini akan mudah-mudahan leverage dari peningkatan perekonomian nasional. Kemudian untuk tingkat penetrasi pulau per pulau ini lumayan, tetap Jawa menjadi yang tertinggi. Nah, grafik yang paling kanan ini kalau dilihat dari lama pengguna internet berdasarkan gender.
pengguna internet antara 1 sampai 5 jam ini dikuasai oleh kaum wanita ini ya, 53%. Ini melebihi dari kaum prianya ini ya. Mungkin untuk Windows Shopping atau belanja online dan lain sebagainya. Nah, di atasnya dari 6 sampai 10 jam ini kembali kaum pria yang mendominasi. Oke, ini hanya ini. Nah, yang ingin kami sampaikan berikutnya adalah mungkin menjadi inti dari kegiatan kita hari ini. Undang-undang tentang keamanan informasi. Di kanan ini beberapa undang-undang, ada 16, regulasi ya. Mungkin sampai saat ini sudah bertambah jumlahnya sekitar 20-an, kita tidak bahas seluruhnya. Hanya beberapa yang ingin saya sampaikan bahwa postur regulasi nasional itu mulai dari yang tertinggi, yaitu undang-undang, khusus tentang keamanan informasi ada undang-undang tentang ITE, ini nomor 11 tahun 2008. Kemudian yang terbaru ini Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, nomor 27 tahun 2022. Kemudian di bawahnya ada peraturan pemerintah. Yang sering kita pakai adalah PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PSTE. Ini nanti akan kita bahas secara detail. Kemudian di bawahnya lagi, ini yang terbaru, bulan Mei tahun 2022 disahkan Peraturan Presiden nomor 82, ini tentang pelindungan infrastruktur informasi vital. Nah, ini menjadi satu dasar bagi negara untuk mengamankan infrastruktur informasi kritikal nasional yang masuk kategori sektor strategis. Kemudian di bawahnya ada peraturan menteri atau peraturan badan atau peraturan kepala lembaga. Ini yang ingin saya angkat pada siang hari ini adalah peraturan badan nomor 8 tahun 2022 tentang sistem penyelenggaraan dalam penyelenggaraan sistem elektronik atau SPD PSE. Nah, ini menjadi satu regulasi yang sangat penting karena regulasi ini memberikan jaminan atau memberikan kepastian terhadap keamanan dari sistem elektronik ya. Jadi kita sedang mengelola data dan informasi milik masyarakat yang sangat sensitif dan juga perlakuannya membutuhkan perlakuan khusus dan perlakuan yang menyertakan tata kelola yang baik dan benar. Jadi regulasi ini ruang lingkupnya adalah penyelenggara sistem elektronik baik publik maupun privat. Kemudian di dalamnya juga mengatur tentang penilaian secara mandiri dan juga kategori sistem elektronik. Nanti setelah ini akan saya sampaikan. Kemudian peran dari BSSN sebagai pembina dan pengawas dari ekosistem ini. Kemudian ini bahwa sistem elektronik ini dibagi ke dalam 3 kategori. Yang paling tinggi adalah kategori strategis. Ini biasanya sistem elektronik yang memberikan layanan untuk kepentingan umum, untuk publik dan penyelenggara negara. Nah, di sini nih, pokoknya adalah bahwa sistem elektronik yang kategori strategis, tinggi maupun rendah ini sebenarnya mewajibkan penerapan dari standar 27001 baik SNI, ISO maupun IEC. Ini di sini yang menjadi focal point dari pembahasan kita siang dan sore hari ini. Jadi di dalam regulasi ini setiap PSE itu diwajibkan baik yang strategis, tinggi maupun rendah. Nah, yang tinggi ini biasanya berdampak terbatas pada kepentingan sektor. Nah, nanti ada beberapa sektor yang diatur dalam regulasi juga dan juga daerah tertentu. Dan yang terbawah adalah kategori sistem elektronik rendah. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam ekosistem dari sistem manajemen pengamanan informasi ini ada 7, mulai dari PSE-nya sendiri, kemudian lembaga sertifikasi, ini kita singkat LS, kemudian auditornya, kemudian kementerian atau lembaga. Ini kementerian atau lembaga adalah instansi yang ditunjuk menjadi IPPS atau instansi pengawas dan pengatur sektor.
Kemudian yang kelima, ini tenaga ahli, baik itu asesor, implementer, maupun auditor. Kemudian BSSN sendiri dalam kaitan ini tadi sebagai pembina dan pengawas, dan juga yang nomor 7 adalah lembaga konsultan. Lembaga konsultan ini lembaga yang melakukan audit dan juga mengeluarkan sertifikat SMPI. Sorry, tadi lembaga sertifikat nomor 2 ya. Lembaga konsultan ini nanti yang membantu PSE untuk penerapan SMPI. Mohon maaf. Nah, ini ekosistem penyelenggaraannya. Jadi ada lembaga konsultan di sebelah kiri, di dalamnya ada implementer, kemudian di tengah ini penyelenggara sistem elektronik, dan paling kanan ini lembaga sertifikasi di mana di dalamnya ada auditor. PSE ini bisa jadi satu orang atau organisasi baik pemerintah maupun swasta. Jadi satu PSE ini bisa jadi memiliki satu atau lebih dari satu sistem elektronik. Nah, urut-urutannya sudah saya berikan nomor, jadi mulai dari PSE ini berkonsultasi dengan lembaga konsultan, kemudian lembaga konsultannya ini menugaskan seorang implementer untuk membantu penerapan SMPI. Kemudian setelah PSE ini merasa sudah memenuhi standar dari SMPI, kemudian PSE ini pergi ke lembaga sertifikasi. Kemudian lembaga sertifikasi ini menugaskan auditor untuk melakukan audit, dan ketika PSE ini sudah dianggap compliance, maka akan dikeluarkan sertifikat SMPI. Mungkin ada banyak pertanyaan, kenapa sih harus ada lembaga konsultan, SMPI, ada lembaga sertifikasi. Nah, ini seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa PSE ini memang diharuskan sesuai dengan amanah dari peraturan pemerintah itu harus menerapkan SMPI. Dan karena apa? Karena PSE ini mengelola data dan informasi yang bersifat sensitif, ya. Kemudian di sisi lain negara juga perlu atau harus melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan ini bisa dalam bentuk bimbingan teknis, edukasi maupun konsultasi asistensi. Pengawasan ini bisa dalam bentuk memberikan peringatan, menegur atau menjatuhkan sanksi. Kemudian alasan berikutnya adalah meningkatkan trust ya terhadap konsumen, baik di dalam negeri dan luar negeri. Tentunya kalau di luar negeri ini akan menarik minat investasi atau investor dari asing ya. Dan alasan berikutnya adalah meningkatkan daya saing tentunya. Jika sebuah PSE ini sudah memenuhi standar dan mempunyai sertifikat ISO atau SNI, tentu akan lebih dianggap atau dipercayai oleh pelanggan. Dan kemudian juga meningkatkan taraf ekonomi nasional dengan menumbuh kembangkan perusahaan-perusahaan konsultan, baik itu lembaga konsultan untuk penerapan SMPI maupun lembaga sertifikasi. Nah, ini yang kita harapkan. Kita inginnya sih tiap provinsi itu ada ya, yang terdaftar belum banyak ya, belum sampai 50. Nah, kita mengharapkan di setiap provinsi itu ada lembaga konsultan maupun lembaga sertifikasi, sehingga apa namanya, environment atau ekosistem dari industri keamanan informasi ini dapat lebih berkembang. Dan ini mungkin yang terakhir slide kami. Kami ingin menjelaskan bahwa berdasarkan PP 71 tahun 2019 di pasal 91 ya kalau tidak salah, itu sudah diatur sektor-sektor yang dianggap strategis. Mulai dari yang kiri ini adalah administrasi pemerintahan, kemudian pertahanan, transportasi, keuangan, kesehatan, ESDM, TIK, pangan, dan ada sektor lainnya yang nanti akan ditentukan kemudian berdasarkan keputusan presiden. Nah, yang ingin kami sampaikan bahwa untuk sektor keuangan ini IPPS-nya atau pembinaannya adalah BI dan OJK sebagai apa namanya, yang mempunyai kewenangan dalam kebijakan moneter. Jadi bukan Kementerian Keuangan, karena Kementerian Keuangan ini kan kewenangannya di kebijakan fiskal. Jadi ini
OJK dan BI sebagai IPPS yang mengatur dan mengawasi sektor keuangan. Sudah banyak peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Mungkin untuk lebih, karena saya lihat sudah 15 menit ya Bu Gebi, mungkin untuk pendalaman akan kita bahas di sesi Q&A ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya, screen akan kami kembalikan kepada moderator. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.